Pemirsa, tim SAR gabungan terus mencari korban hilang akibat banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi. Sedikitnya 43 orang meninggal dunia akibat musibah ini. Inilah kondisi Kabupaten Agam, Sumatera Barat usai diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi. Ratusan rumah dan bangunan lainnya luluh lantak. Mobil-mobil juga tersapu banjir lahar. Saat ini yang tersisa hanya material lumpur dan bongkahan batu-batu besar. Tim SAR gabungan saat ini masih berupaya mencari korban hilang. Mereka menyusuri sungai di Kabupaten Padang Panjang untuk mencari kemungkinan adanya korban akibat banjir lahar. Data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga Senin pukul 13 waktu Indonesia Barat, 43 orang meninggal dunia dari 4 kabupaten di Sumatera Barat. Sementara di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, tim SAR masih mencari 3 warga yang hilang. Saat ini tim SAR masih mencari Halimah Tuzardiah, 30 tahun, salah satu korban yang belum ditemukan. Pencarian dilakukan atas laporan keluarga. Tim SAR fokus mencari di sekitar rumah korban yang tidak jauh dari jembatan Sungai Batang Kaciak yang meluap. Kondisi rumah korban sudah hancur, hanya tersisa puing bangunan. Foto Halimah yang tengah memeluk anaknya dan foto pernikahannya ditemukan di lokasi. Selain Halimah, masih ada 2 korban lagi yang dilaporkan hilang di Nagari Sungai Pua, sekitar 1 km dari Bukit Batabuah. Itu yang kita cari dah. Yang anaknya, Bah? Anaknya meninggal. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini proses pencarian korban hilang dampak banjir lahar dingin Gunung Merapi di Sumatera Barat, sudah terhubung bersama kami kontributor Metro TV, Am Fraser, langsung dari Kabupaten Agam. Am Fraser, berapa korban hilang yang masih dicari tim SAR gabungan hingga sore hari ini? Sylvia Iskandar, sore sampai saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 3 korban yang dilaporkan masih belum ditemukan. Titik pencarian itu dilakukan pada 2 lokasi. Satu lokasi itu di Bukit Batabuah ini sendiri dilakukan oleh tim yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, BPBD, tim SAR dan masyarakat sebagai relawan. Mereka menyisir pertama di sekitar rumah korban itu sendiri dan kemudian juga dibantu dengan alat berat untuk membuka gundukan tanah yang dianggap tebal dan mencurigakan. Selain itu, warga juga ada yang melakukan penyisiran hingga radius 3 km yang barusan kita dapat dari yang sudah pulang. Mereka sudah menyisir jalan kaki 3 km dan tidak menemukan satu korban pun. Di lokasi lain, sekitar 1 kilo dari lokasi ini ada Nagari Sungai Pua. Itu ada 2 korban yang juga masih proses pencarian. Kedua korban tersebut yakni Zahar dan Am yang sudah berusia 60 dan 70 tahun. Kedua korban juga sampai saat ini belum berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Sylvia. Am Fraser, sampai siang tadi pukul 13 BNPB mencatat ada 43 korban jiwa akibat bencana banjir lahar dingin ini. Apakah ada data terbaru per sore hari ini? Ya, sampai saat ini belum ada data terbaru terhadap jumlah korban jiwa. 43 itu adalah merupakan data se-Sumatera Barat. Ada 4 kabupaten yang terkena dampak longsor dan banjir lahar. Nah, kalau untuk banjir lahar itu sendiri itu ada 3 kabupaten atau 1 kota, 2 kabupaten 1 kota, yakni Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah korban yang sudah ditemukan 12 orang dan masih dalam pencarian itu ada 14 orang serta
di Kabupaten Agam ini yang sudah ditemukan 20 orang dan masih dicari adalah 3 orang. Jadi total yang yang sedang dicari di 2 kabupaten ini adalah 17 orang. Sementara kota Padang Panjang itu dilaporkan 2 orang yang juga terdampak terhadap banjir lahar ini. Sementara di Padang Pariaman itu bukan imbas dari banjir lahar dingin, itu adalah peristiwa tanah longsor dari Gunung Singgalang atau Gunung Tandike. Nah, sampai saat ini dari 2 peristiwa yang beriringan ini belum didapat data terbaru adanya penambahan korban baik yang meninggal dunia ataupun korban yang berhasil ditemukan. Bagaimana dengan korban luka? Mereka ini dirawat di berapa rumah sakit, Amfrezer? Ya, untuk Kabupaten Agam, korban yang luka itu masih dirawat sekitar 3 orang. Awalnya itu ada 16 orang yang dirawat di rumah sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. 14 orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang karena kondisi mereka hanya luka ringan. Sementara 2 lagi itu masih menjalani perawatan di ruang gawat darurat. Nah, kemarin ada korban yang luka itu diselamatkan atau dititipkan di posko pengungsi ini. Nah, karena petugas medis melihat kondisi posko ini tidak memungkinkan bagi dia karena kondisinya masih sangat membutuhkan privasi, maka dia kembali dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Maka saat ini di Rumah Sakit Ahmad Muhtar itu masih dirawat 3 orang korban luka-luka. Nah, sedangkan untuk Kabupaten Tanah Datar itu korban yang luka-luka dilaporkan ada 19 orang, tapi apakah mereka sudah pulang semua kita belum dapat informasi sejauh ini. Mereka dirawat di Rumah Sakit daerah Rumah Sakit Daerah Tanah Datar. Baik, kalau begitu. Terima kasih rekan Amfrezer untuk laporan terkini Anda dari Sumatera Barat. Pemirsa, korban banjir bahan bandang lahar dingin Gunung Merapi masih takut dan trauma atas bencana yang terjadi Sabtu malam kemarin. Bahkan mereka mengaku sulit beristirahat karena hujan dan gemuruh masih terus terjadi di daerah tersebut. Hujan disertai gemuruh keras dan sambaran kilat yang masih melanda di kawasan Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, membuat pengungsi korban banjir bandang sulit tidur. Mereka mengaku masih takut dan trauma terhadap banjir lahar yang terjadi Sabtu malam. Saat ini ada sekitar 80 orang mengungsi di SD 08 Bukit Batabuah. Rata-rata mereka adalah lansia dan anak-anak. Sementara itu, korban luka serius yang berada di posko pengungsian di SD 08 harus dipindahkan ke puskesmas karena membutuhkan perawatan lebih lanjut. Berapa satu karena untuk layanannya di posko tidak memadai secara ruangan. Jadi untuk perawatan lebih lanjut, kalian untuk menekan tekanan psikologis dari pasien karena anaknya juga meninggal dan orang tuanya meninggal. Jadi kita memberikan pelayanan supaya lebih baik, maka kita pindahkan ke puskesmas rawatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di Sumatera Barat hingga seminggu ke depan. Kepala BMKG Dwi Korita Karawati meminta warga yang berada di zona merah seperti di bantaran sungai dan lereng Marapi untuk menjauhi lokasi. Untuk sepekan ke depan, kami mengimbau terutama bagi masyarakat yang berada di zona-zona merah tadi. Itu sebenarnya sudah diketahui di zona mana. Misalnya di bantaran sungai, di situ pasti untuk meluapnya air sungai bahkan dilewati banjir lahar. Itu untuk sementara, untuk tidak berada pada lokasi itu, apalagi di malam hari. Karena nanti kalau sewaktu-waktu banjir turun, lahar turun, mereka dalam kondisi tidak sadar akan kena. Kemudian juga selain itu persoalan tebing-tebing, lereng, bukit di sini ini memang rapuh. Sumatera Barat ini lokasi yang sangat unik bagi kami. Pertama, musim hujannya ini
tidak ada perbedaan dengan musim kemarau. Jadi hampir sepanjang tahun hujan. Sumatera Barat ya, di Sumatera Barat yang pertama yang sisi barat, sepanjang tahun hujan. Jadi potensi untuk banjir, longsor itu selalu ada. Kemudian gempa-gempa selalu terjadi. Sebulan terakhir terjadi 35 kali gempa-gempa dengan magnitudo 3 atau kurang. Tidak dirasakan oleh manusia, tapi bagi tebing-tebing batuan itu membuat menjadi rapuh dan apabila diguyur hujan akan longsor. Sehingga potensinya ada potensi lagi banjir bandang, banjir lahar, dan longsor. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penanganan dampak banjir lahar dingin Gunung Merapi dan apa antisipasi menghadapi cuaca ekstrim di Sumatera Barat yang berpotensi masih mungkin terjadi, kita bergabung dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab. Selamat sore, Pak Ilham. Selamat sore, Mbak Sylvia. Baik. Pak Ilham, informasi yang kami terima dari BNPB per pukul 13 tadi korban meninggal ada 43 orang. Apakah ada perkembangan terbaru dari data ini, Pak? Iya, jadi untuk data sementara pada kami ada korban yang sudah ditemukan meninggal itu sebanyak 43 ditambah dengan korban yang meninggal di jalur Padang Solo. Kemarin ada 1 orang, totalnya sudah 44 orang. Demikian. Oke, bagaimana dengan jumlah korban hilang, Pak? Untuk korban hilang sampai sore ini kita masih ada 17 korban hilang yang dalam proses pencarian. Baik, ada 44 korban meninggal dunia dan 17 orang hilang hingga sore hari ini. Lalu Pak Ilham, bagaimana perkembangan proses pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung hingga saat ini? Apakah menemui kendala di lapangan, Pak? Iya, jadi untuk saat ini tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas masih tetap melakukan proses pencarian dan penyelamatan. Sementara kendala yang cukup berat di lapangan karena memang luasnya daerah terdampak. Kemudian korban ini juga ada yang korban hanyut di sungai. Bahkan tadi jumlah korban yang tiga orang ini ditemukan di aliran sungai yang sudah di kawasan Padang Pariaman, jadi sudah keluar dari kabupaten kejadian. Sementara kemudian juga ditambah dengan tingginya material yang menumpuk di daerah terdampak dengan disertai ada batu, kayu dan lain-lain, itu juga menambah kesulitan proses dalam pencarian. Baik, untuk bisa mempercepat dan mengatasi kendala pencarian dan penyelamatan di lapangan, apakah akan ditambah lagi personil ataupun alat beratnya, Pak? Ya, untuk alat berat, informasi yang kami terima masih belum ada permintaan penambahan alat berat ya. Tapi mungkin kalau ada perkembangan berikutnya akan kita upayakan lagi kalau memang dibutuhkan tambahan alat berat. Tapi yang lebih sekarang memang pencarian korban yang hanyut karena sungainya sangat panjang dan lebar. Jadi ditambah lagi banyak juga anak-anak sungai atau cabang-cabang sungai itu juga mempersusah atau juga faktor penghambat proses pencarian korban ini. Oke. Baik, kemudian Pak Ilham, BMKG memprediksi masih akan terjadi cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. Apa antisipasi yang dilakukan BPBD setempat? Ya, dan betul. Jadi sesuai dengan informasi BMKG, kita masih berpotensi hujan sedang sampai lebat di 1 pekan ke depan. Tentu harapannya bagaimana kondisi hujan ini tidak memperparah dan kondisi yang sudah ada sekarang dan tidak terjadi lagi bencana susulan longsor atau banjir lahar dingin ini. Tentu kita harapkan masyarakat lebih waspada lagi, terutama bagi yang bermukim di
dekat seputaran sungai atau kali yang hulunya dari Merapi terjadi kondisi hujan agar segera menghindar untuk mencari tempat yang lebih aman seperti ke pos-pos pengungsian yang ada saat ini. Oke. Jadi tempat relokasi sementara yang disediakan pemerintah untuk masyarakat adalah di tempat posko pengungsian ya Pak? Iya betul. Oke. Terkait dengan peringatan terhadap masyarakat, Pak, Kepala BMKG mengatakan bahwa sudah memberikan peringatan soal cuaca ekstrim sejak tanggal 6 Mei. Setelah menerima informasi tersebut, apakah BPBD segera melakukan langkah-langkah antisipasi, Pak? Iya, jadi kondisi ini sebenarnya sudah kondisi siaga darurat Merapi itu sudah berlangsung beberapa bulan yang lampau ya. Sampai sekarang kabupaten kota seperti Tanah Datar dan Agam kemarin juga memberlakukan situasi status siaga darurat Merapi dan juga memberikan sosialisasi pada masyarakat bahwa akan bisa saja terjadi ancaman banjir lahar dingin ini, terutama kawasan-kawasan yang dekat dengan sungai yang berhulu di Merapi. Jadi informasi ini juga sebenarnya juga sudah disampaikan juga kepada masyarakat, sudah disosialisasikan juga. Tapi kondisi kemarin juga kejadian ini terjadi pada malam hari, hujan dari sore sampai malam, sehingganya menyebabkan banyak juga warga kita yang terjadi korban dalam kejadian ini. Oke. Dengan adanya kejadian ini, Pak Ilham, apakah sekarang seluruh warga yang berpotensi atau memiliki risiko tinggi itu semuanya sudah berhasil direlokasi ke posko pengungsian? Belum. Jadi sebagai warga yang terutama yang dekat sekali dengan hulu sungai atau daerah yang terdampak saat ini memang sudah bergeser ke tempat-tempat yang lebih aman. Jadi di samping ada posko pengungsian, warga juga didorong untuk stay di rumah famili atau sanak keluarga yang rumahnya sudah berada di kawasan di zona hijau. Demikian. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan informasi terbaru nanti, Pak. Terima kasih Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Anda kembali di Metro hari ini, pemirsa. Banjir lahar dingin Gunung Merapi menerjang 4 kabupaten di Sumatera Barat Sabtu malam. Menurut BNPB hingga Senin sore sedikitnya 44 orang meninggal dunia dan 15 orang masih dicari. Pemerintah kabupaten terdampak menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan.
Pemirsa, seorang remaja berusia 17 tahun, Kayla, menjadi salah satu korban selamat saat banjir lahar dingin Gunung Marapi menerjang 4 kabupaten di Sumatera Barat Sabtu malam. Kayla sempat terseret arus banjir dan berpegangan pada batang kayu. Saat ini kami sudah terhubung dengan Kayla. Selamat sore, Kayla. Iya, selamat sore. Baik, Kayla, bagaimana kondisi kesehatan Kayla saat ini? Untuk kesehatan masih alhamdulillah selamat, cuman ada beberapa titik luka dan jahitan di tangan. Baik, Kayla, kami turut bersimpati atas apa yang terjadi pada Kayla dan juga anggota keluarga. Boleh kami tahu bagaimana kondisi kesehatan anggota keluarga Kayla saat ini? Untuk kondisi kesehatan anggota keluarga alhamdulillah semuanya masih selamat dan posisi rumah juga masih 500 meter dari kejadian. Oke, baik. Sekarang semuanya, Kayla dan anggota keluarga semuanya ada di posko pengungsian ya? Iya. Oke, Kayla, bisa diceritakan apa yang dialami Kayla dan juga keluarga saat banjir lahar dingin Gunung Marapi itu terjadi pada Sabtu malam lalu? Saat kejadian Kayla lagi rapat di musola bersama teman-teman dan saat ada kabar air tambah naik langsung diinfokan untuk keluar. Jadi saat melarikan diri ternyata ada kayu yang menghantam dari samping bodi motor dan terjatuh, sempat terseret dan untung ditarik oleh teman. Oke. Jadi setelah ditarik itu manjat di tembok tempat bensin orang. Nggak lama setelah itu temboknya kena hantam oleh kayu besar dan ambruk. Saat tembok itu sudah ambruk, kaki Kayla terjepit di batang kayu dan setelah terbebas Kayla langsung naik ke atas atap orang. Kemudian seterusnya itu berada di atap rumah orang ya? Berapa lama Kayla bertahan di sana? Sekitar kurang lebih 1 jam. Oke. Setelah 1 jam itu kemudian ada bantuan yang datang atau bagaimana, Kayla? Ada pemuda sekitar ada yang membantu nolong menurunkan. Kayla, berarti kejadian pada Sabtu malam itu begitu cepat ya, Kayla ya? Iya. Berarti Kayla setelah melarikan diri itu sudah kondisinya terpisah-pisah ya dengan anggota keluarga lainnya? Posisinya Kayla lagi bersama teman-teman dan keluarga masih di rumah. Tapi keluarga Kayla juga akhirnya melarikan diri dan sempat terpencar juga masing-masing? Untuk keluarga tidak terpencar tapi langsung menuju ke posko semua. Oke, berarti memang Kayla dan keluarga ada di 2 lokasi yang berbeda. Kalau untuk Kayla inilah yang terseret ya, terseret arus. Iya. Oke. Iya. Kayla tadi katakan sempat tertimpa batang kayu, kemudian terjepit juga kakinya. Sekarang sudah ditangani dengan baik luka Kayla? Sudah semalam setelah diselamatkan langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan ada yang dijahit. Oke. Kayla, lalu kondisi rumah Kayla sekarang bagaimana? Untuk kondisi rumah masih aman, tapi masih berada di zona merah. Masih berada di zona merah, berarti semuanya harus direlokasi ya? Iya. Oke. Sekarang Kayla ada di posko pengungsian, bagaimana penanganan bantuan di sana? Apakah masih ada bantuan yang dibutuhkan Kayla di sana? Untuk bantuan semuanya alhamdulillah tercukupi semua dan belum ada kekurangan. Oke, semuanya tercukupi. Kayla, kita balik lagi sedikit ya. Tadi ketika Kayla dan teman-teman ada di musola, pada saat itu apakah dari teman-teman juga semuanya terpencar-pencar juga, terseret arus juga? Semuanya terpencar dan ada salah satu teman yang satu rombongan sama Kayla saat mau pulang, bintang hanyut dan ketemu di panca. Oke. Dan ketika banjir lahar dingin itu terjadi, Kayla, suasananya seperti apa? Boleh digambarkan apakah terjadi kepanikan di sekitar semuanya, suasananya gelap, begitu cepat terjadi kepanikan atau bagaimana, Kayla?
Kondisinya setelah Kela menepi dan manjat tembok bensin, lampu langsung mati semua. Kondisi sangat gelap dan air itu tambah lama tambah naik. Dan batu-batu besar pun banyak yang menggelinding di jalan dan menghantam beberapa rumah warga. Oke. Jadi setelah lampu padam sudah tidak terlihat jelas lagi ya apa yang terjadi. Tapi Kela masih bisa melihat aliran air itu begitu deras? Masih. Oke. Dan aliran itu sangat di depan mata gitu. Oke, ini kami juga sedang menampilkan, Kela, gambaran ketika banjir lahar dingin menerjang di Sumatera Barat. Terlihat memang arusnya begitu cepat ya. Dan ketika Kela bertahan 1 jam di atap rumah orang, akhirnya yang datang untuk menyelamatkan Kela siapa? Pemuda sekitar lingkungan yang ada Pemuda di sekitar lokasi lingkungan. kejadian. Iya. Pada saat itu apakah banjirnya sudah mulai berkurang atau bagaimana, Kela? Sudah mulai berkurang tapi alirannya masih deras. Oke, dan saat itu Kela melihat bangunan-bangunan di sekitar sudah banyak yang hancur? Iya, sudah banyak hancur karena ada yang terkena kayu, ada yang terkena batu-batuan. Oke, baik kalau begitu yang penting sekarang kondisi Kela sudah membaik ya, luka-lukanya sudah ditangani, mudah-mudahan proses pemulihannya bisa lebih cepat lagi dan mudah-mudahan keluarga juga dalam kondisi sehat seterusnya. Terima kasih Kela sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selanjutnya pemirsa, ahli geologi Surodo menjelaskan daerah yang dilewati jalur lahar dingin Gunung Merapi sebaiknya tidak dijadikan permukiman kembali. Pemerintah daerah harus merelokasi warga karena peristiwa yang sama bisa terulang sewaktu-waktu. Merapi ini saking sering meletusnya sehingga material yang bertumpuk di puncaknya itu bisa bertambah, ya kan? Letusan Gunung Merapi itu bisa berlangsung singkat, tetapi ancaman lahar hujan ini bisa berlangsung bertahun-tahun selama musim hujan itu tiba. Maka ancaman ini ada. Bergantung sekarang volume curah hujan yang ada di puncak Merapi itu sendiri, gitu loh. Bisa letusan gunung api itu hanya jumlahnya berlangsung beberapa hari, tetapi ancaman lahar hujan itu bisa setiap musim hujan terjadi. Utamanya adalah hujan-hujan yang di atas hujan lebat di atas puncak Gunung Merapi. Begitu memang pemukiman dan apapun infrastruktur yang sudah terkena hancur, jangan kembali lagi. Relokasi ke tempat yang aman. Karena yang sekarang terlanda pasti akan terlanjur lagi. Hanya waktu yang saya tidak tahu, ya kan? Itu hanya alam Tuhan yang tahu, ya kan? Karena Merapi itu akan sering meletus, tidak akan stop. Dan bila hujan terjadi di puncak Merapi yang biasanya sore hari dan sebagainya, cukup lebat, maka material yang lepas ini, material letusan ini akan terbawa lagi dan akan menimbulkan lahar hujan lagi, ya kan? Banjir bandang lagi, ya kan? Dan yang terkena akan terkena kembali. Dan tatalah bantaran sungai, utamanya sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi. Karena itu sangat berbahaya. Bila mana terjadi aliran lahar hujan, seluruh kegiatan dan pemukiman di bantaran sungai itu sangat berbahaya, bisa terancam bahaya, ya kan? Baik. Pemukiman yang sudah rusak, relokasi ke tempat yang aman. Karena kalau dia berada di situ lagi, kelak kemudian hari pasti akan kena lagi. Oke. Waktunya saja yang saya bilang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.